Salam SN, salam kompak selalu. Ketemu lagi dengan saya, Agus Harizal Alucikman atau Agus SN. Dan saya kembali bersama redaktur pelaksana Dedi Suhendra. Assalamualaikum, Ded. Waalaikumsalam, Kak. Kita kembali ulas berita, Ded, ya. Ya. Dan kita mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang tinggi kepada penonton Lesa SN ya. Dan pecinta berita Suara Nusantara. Karena berita-berita kita itu banyak diminati oleh pembaca ya. Dan kali ini kita ulas berita kali ini tentang perkara apa, Den? Ya, kita akan mengulas berita terkait dugaan korupsi belanja bahan bangunan dan konstruksi rutin di 131 titik proyek jalan kawasan permukiman pada Dinas Perkimtan Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Palembang tahun anggaran 2024 yang kini perkaranya sudah tahap penyidikan di Kejaksaan Negeri Palembang, Kak. Tentu seru ya, karena beritanya sudah masuk di Suara Nusantara edisi cetak, koran sn.com dan Jejak Negeriku. Jejak Negeriku.id. Dan ulas berita kita sore hari ini masuk episode ke-287 Selasa 30 September 2025. Untuk yang pertama silakan, Dedi. Ya, Kak, perkara tersebut dikatakan oleh Kepala Kejaksaan Negeri atau Kajari Palembang Hutamrin SMA, Kak, ya. Saat ini sudah dalam tahap penyidikan, di mana Kajari juga berjanji bahwa pihaknya secepatnya akan menetapkan tersangka, Kak. Namun menurut Kajari Palembang terkait secepatnya tersangka tersebut, dirinya mengaku bukan ditarget, Kak, ya. Namun dia berjanji secepatnya akan ada tersangka yang ditetapkan di perkara tersebut, Kak. Oke, sudah ada saksi yang diperiksa, Ded, ya? Ya. Silakan, Dedi, ulas. Ya, dalam penyidikan perkara tersebut sejumlah saksi memang telah dilakukan pemeriksaan oleh tim jaksa penyidik bidang tindak pidana khusus Kejaksaan Negeri Palembang, Kak, ya, di mana dikatakan oleh Kajari Palembang Hutamrin SMH melalui Kasubsi Intelijen Fahri Aditya, Kak, ya, bahwa para saksi tersebut diantaranya ada dari Ketua RT, kemudian ada juga saksi dari pihak Dinas Perkimtan Kota Palembang termasuk mantan Kepala Dinas Perkimtan Kota Palembang, Kak. Oke, secara garis besar perkara dugaan korupsi ini masalahnya apa, Ded? Silakan. Kepala Kejaksaan Negeri Palembang atau Kajari Palembang Hutamrin SMH sudah mengungkap, Kak, ya, terkait modus operandi dalam dugaan kasus korupsi di Perkimtan Kota Palembang ini, di mana dikatakan Kajari Palembang bahwa dalam perkara tersebut terdapat adanya kegiatan fiktif dari 131 titik proyek pekerjaan pembangunan jalan permukiman, Kak, ya, di Kota Palembang. Namun Kajari Palembang tidak merinci di mana saja titiknya, namun menurut Kajari Palembang proyek jalan permukiman tersebut tersebar di Kota Palembang, Kak. Ada keterangan lain dari Kejari Kota Palembang bahwa beberapa ketua RT itu sudah diperiksa, Ded, ya? Iya, Kak. Silakan, Dedi. Ya, hal tersebut ditegaskan oleh Kajari Palembang Hutamrin SMA, Kak, ya. Memang dirinya mengakui bahwa pihaknya telah memeriksa saksi dari pihak ketua RT di Kota Palembang, Kak, ya. Bahkan Kajari menegaskan dirinya menjamin para ketua RT yang diperiksa sebagai saksi 100% dijaminnya tidak akan ditetapkan sebagai tersangka, Kak. Karena menurut Kajari Palembang Hutamrin SMH, para ketua RT di Kota Palembang yang diperiksa sebagai saksi ini hanya dimintai keterangan sebagai saksi karena menurut Kajari ketua RT lah yang mengetahui ada atau tidak adanya proyek jalan permukiman di RT mereka masing-masing, Kak. Oke, bicara tentang ketua RT ya, ini ada salah satu ketua RT yang sudah berhasil kita wawancarai, ya, Iya, Kak. dan mengungkap permasalahannya kepada Suara Nusantara. Ya. Boleh disebut, dan silakan. Ya, salah satu ketua RT yang kita wawancarai ini Lady, Kak, ya, selaku ketua RT 25 Kelurahan Satu Ulu, Kecamatan Seberang Ulu 1, Kota Palembang, Kak. Ya, apa keterangan dari Ibu Lady ini sebagai ketua RT? Silakan. Ya, Kak, Ibu Lady selaku ketua RT mengaku, Kak, ya, bahwa dalam perkara tersebut dirinya satu kali sudah diperiksa oleh Kejari Palembang sebagai saksi, di mana dirinya saat diperiksa menjelaskan bahwa terkait proyek jalan permukiman atau lorong di kawasan RT-nya terkait perkara ini memang tidak ada atau alias fiktif, Kak. Oke, berani sekali, Ded, ya, di dalam kota ada proyek fiktif, ya. Apa harapan dari ketua RT Lady ini kepada Kejari Kota Palembang? Ya, ketua RT Lady berharap agar Kejari Palembang segera menetapkan tersangka dalam perkara tersebut, ya. Karena menurut ketua RT Lady bahwa kasihan masyarakat di RT-nya yang mestinya kata dia mendapatkan fasilitas jalan pemukiman, namun kenyataannya
fiktif Kak. Oke, ini sangat disayangkan sekali ada proyek fiktif ya untuk pembangunan jalan ini, Ded ya. Iya. Karena beberapa jalan di Kota Palembang itu ternyata masih rusak ya. Ya. Dan ini belum ada tersangkanya, Ded ya. Ya. Apa keterangan Kejari soal belum ada tersangka? Ada keterangan? Ya, keterangan dari Kajari Palembang memang dalam perkara ini belum ada tersangka Kak ya. Namun Kajari Palembang Hutamrin SMH mengatakan akan secepatnya melakukan penetapan tersangka untuk mengungkap pihak yang bertanggung jawab di perkara ini Kak. Oke, Ded ya, kita lanjut ulas berita tentang belum ada tersangka dalam perkara ini. Ada komentar khusus dari Deputi Kamaki Bapak Insinyur Ferry Kurniawan. Ya. Dan sudah kita buat berita ya. Sudah Kak. Silakan Dedi ulas. Ya, Deputi Kamaki Insinyur Ferry Kurniawan Kak ya, berharap agar Kejaksaan Negeri Palembang selaku pihak penyidik segera menetapkan tersangka dalam dugaan kasus korupsi di Dinas Perkimtan Kota Palembang tersebut. Karena menurut Ferry dalam proses penyidikan dugaan kasus korupsi tersebut sudah banyak saksi yang telah dilakukan pemeriksaan. Bahkan kata Ferry, tim jaksa penyidik juga telah melakukan penggeledahan Kak ya di beberapa lokasi, sehingga dikatakan Ferry mau menunggu apa lagi untuk penetapan tersangkanya Kak. Oke, ini belum ada tersangka ya, mungkin kita menunggu dari Kejari ya, mungkin ada timing yang fast bagi Kejari untuk menetapkan tersangka ya, dan kita harapkan perkara dugaan korupsi ini untuk dibuka jelas ya, karena ini menyangkut hajat hidup orang banyak ya, yang harusnya dibuat jalan ternyata fiktif ya. Fiktif. Keterangan Lady ini yang menarik bagi saya Ded ya, sebagai host di ulas berita YouTube Lensa SN, apa yang bisa Dedi ulas lagi? Ya Kak, Lady selaku Ketua RT mengaku Kak ya, bahwa sebelum dirinya diperiksa sebagai saksi dalam perkara ini oleh Kejaksaan Negeri Palembang, ketika itu ada jaksa dari Kejari Palembang yang mendatangi lokasi dan menemuinya sebanyak 3 kali Kak ya, di mana jaksa ini langsung meninjau ke lokasi untuk memastikan menurut Lady adakah proyek tersebut Kak. Dan ternyata ada. Dan ternyata tidak ada Kak. Tidak ada ya. Iya. Dan sempat terjadi dialog ya antara Ketua RT Lady dengan jaksa yang berkunjung. Iya Kak. Terkait tinjauan tersebut, barulah tak lama kemudian dirinya dipanggil Kejaksaan Negeri Palembang untuk hadir dan diperiksa di Kejaksaan Negeri Palembang sebagai saksi Kak. Oke. Kita harapkan ada ketua RT lain yang mau bicara ya, biar perkara ini juga terungkap jelas dan masyarakat jadi tahu ya. Kemudian kembali lagi ke komentar Ferry Kurniawan. Apa komentar dari Ferry Kurniawan? Silakan Dede. Ya, menurut Ferry Kurniawan bahwa dalam perkara tersebut sudah jelas ada proyek yang fiktif Kak ya. Dari itulah dirinya meminta agar Kejari Palembang jangan berlarut-larut melakukan proses penyidikan. Kalau bisa minggu-minggu depan sudah diumumkan siapa pihak yang ditetapkan sebagai tersangka di perkara tersebut Kak. Oke, itu gaya Ferry Kurniawan ya, minta pengungkapan tersangka dengan segera. Masih kita ulas tentang perkara dugaan korupsi di Perkimtan ya. Iya Kak. Dan Dedi sempat meliput ya, saat mantan kepala dinas Perkimtan itu diperiksa. Iya Kak. Sempat mewawancarai Ded? Sempat Kak. Apa keterangan dari bersangkutan? Dari yang bersangkutan? Iya Kak. Ketika itu yang bersangkutan tidak mau berkomentar banyak Kak ya, di mana mantan kepala dinas Perkimtan Agus Rizal Kak ya, yang tampak terlihat di Kejaksaan Negeri Palembang. Saat kita dekati untuk diwawancarai, dia hanya membenarkan bahwa dirinya masih menjalani pemeriksaan sebagai saksi Kak. Singkat sekali Ded ya. Ya. Tapi Dedi juga dapat fotonya Ded ya. Ya. Dan berita serta foto dari liputan Dedi ini masuk di koran sn.com dan jejaknegeri.id Ded ya. Ya Kak. Di Suara Nusantara edisi cetak sempat juga kita terbitkan Ded. Terbitkan Kak. Oke Ded ya, ada info bahwa sebelum pemeriksaan mantan kepala dinas Perkimtan itu ada geledah. Iya Kak. Di 2 tempat Ded ya. Iya. Silakan Dedi ulas. Ya Kak, kedua tempat yang digeledah tersebut yakni kantor Dinas Perkimtan Kota Palembang dan Dinas Sosial Kota Palembang Kak ya. Hal tersebut dibenarkan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Palembang Hutamrin SMH bahwa di dua lokasi tersebut menurut Kajari Palembang Hutamrin SMH dilakukan penggeledahan yang tujuannya dalam rangka mencari dan mengumpulkan alat bukti guna membuat terang dugaan tindak pidana yang terjadi dan juga untuk menemukan pihak-pihak yang nantinya dapat dimintai pertanggungjawaban hukum terkait perkara ini Kak. Beritanya sudah kita buat Ded ya? Sudah Kak. Dan mendapat apresiasi yang tinggi juga ya dari pembaca Suara Nusantara edisi cetak koran sn.com dan jejaknegeri.id. Berapa kali Dedi turunkan berita ini? Itu kita buat waktu penggeledahan kita buat
pecah berita Kak ya, di mana ada sekitar 4 atau 5 berita terkait penggeledahan tersebut. Ini penonton Lesa SN kita membagi berita berdasarkan tema-tema itu biar memudahkan ya. Pembaca yang serba sibuk sekarang ya untuk menerima info-info terkini dari Suara Nusantara. Lanjut lagi ulas berita tentang perkara dugaan korupsi di Perkimtan ya. Yang diperiksa terupdate terbaru, ada keterangan dari Kejari Dan? Iya Kak. Silakan. Ya, untuk hari ini tanggal 30 September 2025 Kak ya. Dari keterangan Kajari Palembang Hutamrin SMH melalui Kasubsi Intelijen Fahri Aditya, bahwa tim jaksa penyidik bidang Pinsus Kejari Palembang melakukan pemeriksaan kepada 3 orang saksi, di mana dikatakan Fahri ketiga saksi tersebut yakni VR selaku pihak dari Dinas Perkimtan Kota Palembang, dan 2 saksi merupakan RH dan AK selaku pemilik toko material Kak. Oke, ada keterangan tentang materi pemeriksaan jadi? Untuk keterangan materi pemeriksaan tidak disampaikan oleh Kasubsi Intelijen Kak ya, namun dirinya mengungkapkan bahwa pemeriksaan tersebut dilakukan dari pukul 9 hingga pukul 15.00 Kak. Hari ini? Iya Kak. Beritanya sudah diketik? Beritanya belum kita naikkan Kak. Nah, malam ini kita terbitkan di koran sn.com dan Jejak Negeri. Untuk penonton Lesa SN silakan nantikan berita tentang pemeriksaan ya. Perkara dugaan korupsi Perkimtan ini hanya di koran sn.com dan jejaknegeriku.id. Pukul 21 sudah terbit ya? Ya, sudah. Oke, silakan tunggu. Oke, Dad, kita tinggalkan perkara korupsi di Perkimtan ya. Kita masuk ke dugaan perkara korupsi di PD Pasar Jaya. Apa keterangan Kejari untuk perkara ini? Silakan Dede. Ya Kak, Kepala Kejaksaan Negeri Palembang Hutamrin SMH Kak ya, mengungkapkan bahwa perkara tersebut terkait perkara dugaan kasus korupsi di PD Pasar Palembang Jaya ini masih dalam tahap penyelidikan Kak. Dikatakan Kejari dirinya meminta maaf belum bisa memberikan keterangan terkait perkara tersebut, karena dikatakan Kejari Palembang perkara yang masih penyelidikan merupakan masih rahasia tim dari penyelidik Kak. Oke, tapi sudah masuk di Suara Nusantara edisi cetak ya? Di koran sn.com dan jejaknegeriku.id. Kembali lagi ada komentar khusus dari Pak Ferry Kurniawan. Silakan Dede ulas. Ya, Deputi Kamaki Insinyur Kurniawan Kak ya, Insinyur Ferry Kurniawan berharap Kak ya agar Kejari Palembang segera menaikkan perkara tersebut dari tahap penyelidikan ke tahap penyidikan dan segera memanggil para saksi untuk dilakukan pemeriksaan. Karena menurut Ferry dalam perkara tersebut diduga ada pungli terkait retribusi pasar yang mengakibatkan kerugian negara karena adanya pungli tersebut, sebab kata Ferry berkurangnya penyetoran ke PAD Kota Palembang Kak. Oke, sangat disayangkan ya di tengah geliat Kota Palembang sebagai ibu kota provinsi ternyata ada perkara ini ya. Yang pertama tadi perkara dugaan korupsi Perkimtan dan kedua adalah PD Pasar Jaya. Oke, Dad ya, sudah cukup kita ulas berita hari ini ya. Cukup singkat ya, tapi bisa memberikan informasi kepada penonton Lesa SN untuk info-info berita yang sudah terbit di Suara Nusantara, koran sn.com dan jejaknegeriku.id, dan kita biasanya menutup ulas berita dengan quotes ya. Dan quote kita malam hari ini ya. Ketika kamu sudah terbiasa berbuat baik, jangan pernah berubah, karena itulah yang akan membantumu di kemudian hari. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe kanal YouTube Lensa SN agar informasi menarik dari kanal YouTube ini tetap tersebar merata di bumi Sumatera Selatan. Saya Agus SN bersama Dedi Suhendra izin pamit. Salam SN, salam kompak selalu.